Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aga Imanuddin, kawan-kawan semua. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Like dan subscribe dari kawan-kawan cukup membantu kita mengembangkan channel ini. Karena dengan satu like, share, dan subscribe dari kawan-kawan, ini membantu semangat kami untuk mengoptimalkan karya-karya yang terbaru. Nah, kali ini kita akan membedah bagaimana rahasia Alfamart memiliki ribuan member di mana toko tersebut berdiri. Tentu sudah tidak asing lagi kawan-kawan menjumpai banyak sekali toko Alfamart di sekitaran kita. Mungkin ada di pasar, di komplek perumahan kita, ada di stasiun, ada di SPBU, bahkan sampai di bandara pun ada. Nah, tentu kawan-kawan tidak menyangka ternyata toko yang berdiri megah itu ada juga member yang tersebar radius 5 kilo dari toko tersebut. Nah, bagaimana rahasianya? Kita buka pelan-pelan di sini. Semoga ini bermanfaat buat pengembangan usaha kawan-kawan semua. Karena ini true story berdasarkan pengalaman saya pribadi. 10 tahun yang lalu saya menjadi salah satu dari tim pemasar di Alfamart. Nah, waktu itu tahun 2010 ya, bulan 10 saya menjadi salah satu tenaga pemasar Alfamart, disebut sebagai MRO atau Member Relation Officer, yang bertugas untuk mendata member di sekitar toko Alfamart radius 5 kilo. Jadi satu toko Alfamart bisa memiliki minimal 60 member di mana toko tersebut berdiri. Terdiri dari outlet, toko, apotik, agen, dan distributor. Nah, di sini fokusnya adalah kepada toko-toko kelontong atau warung-warung kecil yang berada di sekitaran Alfamart. Kenapa kita memberdayakan toko kelontong atau warung kecil? Karena kita bertujuan untuk bisa bersaing harga. Karena biar Alfamart tidak dijudge sebagai monopoli perdagangan. Di sini toko kecil Alfamart ya membagikan harga jual jauh berbeda dari harga toko Alfamart itu sendiri yang dibagikan ke seluruh member di sekitaran Alfamart, di mana tugas dari seorang MRO atau Member Relation Officer tersebut adalah mengedukasi para outlet kecil binaan kita, memberikan bagaimana cara mengembangkan toko, dan juga melakukan yang namanya take order dan suplai produknya tentu dari toko kita Alfamart, sehingga kebutuhan dari harga murah dan pas di pelanggan itu bisa didapatkan dari suplai dari Alfamart. Nah, sehingga kita bisa bersaing, baik toko retail yang bukan modern bisa bersaing dengan kita, sama-sama dengan harga yang bervariasi. Nah, itu adalah trik pertama. Jadi strateginya adalah merangkul pedagang kecil atau toko kelontong untuk dijadikan mitra atau relasi menjadi membernya Alfamart. Nah, selain itu, seorang Member Relation Officer bertugas juga melakukan kunjungan ataupun surveyor toko-toko baru dan menjadikan member. Dia juga membangun namanya OBA atau Outlet Binaan Alfamart di luar area coverage tersebut. Gunanya apa? Untuk memperluas area coverage yang lama bisa menjadi dibangun untuk area baru. Jadi misal di suatu area A sudah terbangun toko Alfamart, seorang MRO tersebut bertugas juga untuk membangun area baru. Nah, dengan mendata beberapa outlet atau toko yang potensial dijadikan member Alfamart, maka disitulah muncul member-member yang mana nanti juga bisa dijadikan survei bagaimana respon pasar saat menerima produk dari Alfamart. Jadi area tersebut bisa didirikan sebuah toko Alfamart. Nah, cara trik keduanya adalah seperti itu. Pertama, merangkul menjadi member. Kedua adalah melakukan survei kepada area coverage baru. Nah, toko tersebut sering kita sebut itu OBA atau Outlet Binaan Alfamart. Kenapa bisnis Alfamart semakin menggurita di lingkungan kita, bahkan sudah ekspansi sampai ke luar negeri? Yaitu tadi, kememberan yang gratis. Nah, hak kememberan ini didapatkan bukan untuk customer biasa, tapi customer yang memiliki outlet atau toko. Kalau kawan-kawan selama ini belanja di Alfamart ditawarin kartu aku atau kartu membernya Alfamart, berbayar karena teman-teman bukan seorang pengusaha, teman-teman hanya sebagai konsumen.
Tapi di sini seorang MRO bertugas untuk memberikan kartu aku atau kartu kememberan bersifat gratis untuk para pengusaha yang ingin mendapatkan harga khusus dari Alfamart. Jadi harganya harga kula, harga tengkulak, bisa dijual lagi. Nah, di sini kelebihan dari Alfamart memberikan layanan gratis untuk membernya, di mana bertujuan untuk bisa mengumpulkan poin dari setiap pembelanjaan dan di setiap periode bisa dibagikan berupa hadiah langsung. Seperti sebuah pohon, semakin tinggi pohon tersebut, semakin banyak cabang dan rantingnya, maka semakin banyak buahnya. Jadi Alfamart banyak memberikan manfaat kepada sekitar supaya apa? Biar tetap eksis dan berdiri kokoh. Nah, itu tadi adalah trik yang ketiga. Tidak lepas cukup itu saja kawan-kawan, Alfamart juga banyak memberikan program-program CSR seperti pembangunan jembatan, pembiayaan untuk pembangunan sekolah, dan juga kepada para penderita sakit yang cacat yang dimana butuh uluran tangan kita. Itu diperoleh dari sumbangan para member setiap pembelanjaan yang kembaliannya bentuknya receh, dikumpulkan menjadi sebuah donasi. Jadi dari member untuk member. Nah, seorang MRO itu selain bertugas untuk membina 60 member di setiap outlet yang berdiri Alfamart, dia juga bertugas untuk membina relasi dan juga mengedukasi warung kelontong, apotik, juga minimarket lokal. Di mana di setiap tipe atau jenis outlet tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan butuh penanganan yang berbeda. Ya, minimal ada 60 member di sekitaran toko Alfamart yang wajib untuk kita handle, untuk kita edukasi menjadi member kita. Nah, itu adalah trik atau strategi yang keempat. Nah, seorang MRO tidak bekerja sendiri. Di sini ada struktur organisasinya. Ya, di sini yang paling puncak ya, kita ada namanya manajer. Manajer ini 90% itu berada di belakang meja atau konsep dan strateginya. Nah, yang 10%-nya baru di lapangan. Seorang manajer ini memiliki bawahan ya yang disebut dengan supervisor atau supervisinya perusahaan. Nah, seorang supervisor bertugas untuk memastikan seorang SMRO atau Senior Member Relation Officer. Jadi seorang supervisor itu memiliki kewajiban untuk memastikan goal target bulanan omset dalam 1 bulan setiap MRO atau Member Relation Officer. Nah, tidak langsung ke MRO-nya, tapi punya bawahan yang namanya SMRO atau Senior Member Relation Officer, di mana seorang SMRO bertugas untuk memenuhi target di area tersebut. Nah, jadi seorang supervisor tadi ya memiliki bawahan yang namanya SMRO. Nah, SMRO ini dia berkewajiban untuk menutup kekurangan target di setiap bulan di area coverage tersebut. Nah, tapi seorang SMRO tidak bekerja sendiri, tentunya ada juga bawahannya lagi. Nah, bawahannya ini kita sebutnya MRO atau kita sering panggil pemasar, tenaga pemasar atau marketing kita. Nah, kalau di perusahaan kami disebutnya adalah Member Relation Officer yang bertugas untuk menjalin hubungan kepada mitra Alfamart yang mempunyai outlet. Nah, ini adalah ujung tombak dari perusahaan tersebut. Jadi bagaimana Alfamart bisa berkembang, Alfamart bisa memiliki banyak cabang, Alfamart memiliki banyak ribuan member, bahkan jutaan member, ya dari seorang MRO ini, karena ujung tombaknya ada di sini. Nah, untuk pengalaman saya pribadi, saya pernah ditugaskan untuk di Malang, Sidoarjo, dan juga Jombang. Alhamdulillah selalu on target dan kualifikasi setiap bulannya. Nah, di sini saya banyak belajar bagaimana saya mengembangkan member. Maka untuk kata-kata atau istilah kememberan itu sudah tidak asing lagi di telinga saya, karena sudah saya banyak belajar ya sejak tahun 2010 tentang bagaimana merawat member, merawat mitra, bagaimana member ini bisa menjadi seperti keluarga, bahkan seperti saudara sendiri. Nah, alhamdulillahnya dari pengalaman tersebut bisa saya kembangkan di usaha saya yang sekarang. Nggak cuma 60 member, tapi jumlahnya sudah bahkan mencapai sampai ribuan member.
yang tersebar nggak cuma di kota Jombang saja, tapi juga ada di Bojonegoro, ada di Jember, ada di Lumajang, ada di Lamongan, Tuban, dan di kota-kota lain di luar Pulau Jawa. Nah, syukur sekali, alhamdulillah sekali. Mungkin dari sini kawan-kawan bisa ambil ilmu, semoga bermanfaat ya. Dari video singkat yang saya sampaikan tentunya tidak cukup kalau untuk 10 menit ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika ada kekhilafan dalam video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan berbagi melalui media sosial ini bermanfaat ya. Pesan terakhir dari saya adalah apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia saat ini akan menggema di keabadian. Akhir kalam dari saya, Aga Imanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Go Miracle, go Miracle, go Miracle.